Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pratama. Kali ini saya akan mempresentasikan analisasi dampak mikroekonomi kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR di Indonesia. Kredit usaha rakyat atau sering disingkat KUR. KUR adalah program pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil, menengah, agar mereka bisa mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah dan syarat yang lebih mudah. Diluncurkan sejak 2007 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KUR membantu pelaku usaha yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman bank karena tidak punya jaminan atau dianggap berisiko tinggi. Dengan adanya subsidi, bunga, dan jaminan pemerintah, UMKM bisa memperluas usaha, meningkatkan produksi, serta menyerap tenaga kerja. Tujuan utama kebijakan KUR dirancang sebagai pembiayaan murah, mudah, dan terjangkau untuk membantu UMKM agar dapat berkembang. Tujuan pertama, meningkatkan akses pembiayaan UMKM, mengurangi ketergantungan UMKM pada rentenir, meningkatkan produktivitas, menyerap tenaga kerja, dan kemandirian ekonomi, memperluas kapasitas usaha terutama di sektor produksi. Mekanisme kebijakan: 1. Pemerintah memberikan subsidi bunga kepada bank penyalur. 2. Pemerintah menyediakan jaminan kredit melalui Aksido dan Jamkrido. 3. UMKM bisa memperoleh modal tanpa jaminan tambahan untuk KUR mikro. 4. Bunga KUR terus turun hingga mencapai sekitar 6% beberapa tahun terakhir, bahkan disubsidi menjadi lebih rendah dalam masa pemulihan ekonomi. Kebijakan tahun 2007 hingga sekarang. Era SBY tahun 2007 hingga tahun 2014. 1. KUR diluncurkan. 2. Fokus pada UMKM yang beban klip. Di era Jokowi tahun 2014 sampai tahun 2024. 1. Penyaluran KUR semakin besar dan agresif. 2. Bunga diperbesar. 3. KUR sektor produksi didorong, pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan lain-lain. Era Jokowi tahun 2014 sampai tahun 2024. 1. Penyaluran KUR semakin besar dan agresif. 2. Subsidi bunga diperbesar. 3. KUR sektor produksi didorong, pertanian, perikanan, dan lain-lain. 4. Digitalisasi proses pengajuan. Sedangkan di era pemerintahan saat ini, tahun 2024 sampai sekarang. 1. Lanjutan program KUR dengan penyusunan plafon, pembatasan sektor tertentu, dan penekanan pada transformasi UMKM digital. Yang kedua, fokus pada peningkatan produktivitas dan rantai pasok. Dampak kebijakan dari perspektif mikroekonomi. 1. Peningkatan akses modal UMKM, biaya kredit atau bunga yang lebih rendah. Biaya modal turun sehingga usaha lebih mudah berkembang, UMKM lebih mudah membuka usaha baru atau merekrut usaha lama. Kedua, peningkatan output dan produktivitas. Dengan modal yang cukup, UMKM dapat membeli alat produksi, menambah stok, atau memperbaiki fasilitas. Hal ini meningkatkan output usaha, efisien, dan daya saing. Ketiga, penyerapan tenaga kerja baru. KUR mendorong UMKM untuk tumbuh, mereka merekrut pekerja tambahan, menyerapkan tenaga kerja, meningkatkan terutama di sektor perdagangan, pertanian, dan jasa. Keempat, pengurangan ketergantungan pada rentenir. Rentenir menawarkan bunga yang tinggi, membebani pelaku usaha kecil. KUR memberikan alternatif yang lebih murah dan stabil sehingga mengurangi potensi kemiskinan dan ketergantungan finansial. Dampak kebijakan dari perspektif mikroekonomi. 1. Peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Dengan model peningkatan produksi, pendapatan meningkat. Hal ini memperbaiki kesejahteraan pada level rumah tangga mikro sesuai fokus kebijakan mikroekonomi. Kedua, efek multiplikasi. Ketika UMKM tumbuh, konsumsi naik, pemerintah terhadap input juga naik, menggerakkan ekonomi lokal. Dari perspektif mikroekonomi, KUR menciptakan efek berantai pada penyediaan bahan baku, tenaga kerja, hingga penjualan lokal. Evaluasi kebijakan. Kelebihan. 1. Akses modal mudah dan murah. 2. Paling berkelanjutan dan efektif mendukung UMKM.
Ketiga, membantu stabilisasi ekonomi di masa kritis atau pandemi. Keempat, memberikan dampak langsung ke rumah tangga dan ekonomi lokal. Kekurangan: 1. Resiko kredit macet meningkat di beberapa daerah. Kedua, belum semua UMKM terbantu karena literasi finansial rendah. Ketiga, ada UMKM yang mengambil KUR bukan untuk produktif tapi konsumtif. Kesimpulan, kredit usaha rakyat atau KUR merupakan salah satu kebijakan mikro paling berpengaruh sejak era reformasi hingga sekarang. Kebijakan ini berhasil meningkatkan akses permodalan, daya saing UMKM, penyerapan tenaga kerja, serta kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Walaupun memiliki tantangan, KUR terbukti menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor mikro di Indonesia.